Sekitar 2,3 miliar lebih dana desa untuk honor camat. Berdasarkan arahan DPMPD Kabupaten Pandeglang pada saat sosialisasi pengelolaan Siskudes 2023 bersama para Kades, Sekdes, dan Opdes yang digelar minggu lalu dan diperkuat dengan draft SSHB Desa Tahun Anggaran 2023 yang bocor ke publik. Setiap desa di Kabupaten Pandeglang harus menganggarkan honorium camat sebagai pembina tim pengelolaan Siskudes sebesar Rp600.000 per bulan atau 7,2 juta per tahun. Alokasi anggarannya dari dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih bersama channel Bang Kubis Berbagi di edisi Sabtu 18 Februari 2023. Di hari libur nih nampaknya dari pemerintahan sendiri, dan tapi pagi ini Bang Kumis akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Pak Doni terkait masalah anggaran desa untuk Pak Camat nih. Ini lagi rame dibicarakan di beberapa grup media, Pak Doni. Bisa nggak sedikit atau menjelaskan kepada publik Pandeglang agar nggak jadi polemik dan memberikan satu pemahaman yang utuh gitu loh, Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ya, ini kan menjadi polemik. Kami kan mendengar keluhan-keluhan camat, ya keinginan camat gimana sih mengawal dana desa ini supaya lebih baik lagi ke depan. Nah, supaya camat ini kan ingin dalam artian supaya lebih bisa menekan desa-desanya supaya dalam penggunaan dana desa itu lebih baik lagi ke depan kan itu. Nah, sesuai dengan aturan sih aturannya ada. Kami tidak mungkin melakukan terobosan-terobosan itu tanpa ada aturan. Kita kaji secara aturan. Kita ada SSH-nya, ada peraturan Menteri Dalam Negerinya ada. Bentuknya kita juga buatkan di sana untuk melindungi mereka. Nah, camat-camat ini kan ada tim di kecamatan, dan camat itu kan bertanggung jawab menandatangani pada saat ajuan. Nah, kan berarti kan ada pertanggungjawaban camat di dalam pelaksanaan dana desa. Pada saat dana desa ada masalah, camat juga bertanggung jawab, kan gitu. Nah, tanggung jawab camat ini kan berat gitu loh sebagai di sana di kecamatan, mengawal, memverifikasi dengan teman-teman dari desa, juga memfasilitasi kalau ada misalnya ada permasalahan. Kan ini juga harus kita pertimbangkan. Kenapa kita menyampaikan kayak gini? Toh camat kami tuntut nanti ke depan dikasih honor di dana desa untuk lebih lagi nanti ke depan kerja camat mengawasi dana desa harus lebih baik dan lebih ketat lagi kan gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih honor boleh nggak? Ya boleh secara aturan kan gitu. Nah, jangan dikalikan dengan jumlah total rumah desa. Ya kan bukan satu orang, bukan kepala dinas yang dapat. Kalau kepala dinas ya pasti dimasalahkan kan gitu. Kali sekian ratus ribu, sekali 100.000 kan nggak juga. Ini kan camatnya ada 32 camat. 32 camat, jadi kasih per bulannya berapa, dia mengawasi, berapa jumlah desa yang diawasi, kan sesuai dengan jumlah itu. Toh kemarin saja pada saat bantuan gubernur yang 15 juta, ada pendamping desa dikasih honor 500.000. Kok nggak dimasalahin tuh? Camat nggak dikasih, tapi pada saat ada masalah camat yang dituntut, diminta SPJ-nya camat, kan nggak dituntut juga, kan gitu. Ini kan saya melihatnya kok kenapa sih dipermasalahkan gitu posisinya. Toh kami memberikan ini kan sesuai dengan aturan, ada juga aturannya kan gitu, SSH-nya ada, per desanya, biar dia bertanggung jawab. Camat itu ada tanggung jawabnya sebagai tanda tangannya. Pada saat ada masalah camat juga dipanggil loh Polres, camat juga dipanggil ke kejaksaan kan gitu ya. Ya teman-teman dari media pada saat datang ke kecamatan minimal kan ada untuk dari kecamatan nyuguhin kan gitu juga, sama-sama saja sebenarnya. Cuman kan konteksnya kalau saya melihat bahwa DPMPD melihat camat ini punya peranan di bawah untuk mengawasi. Kalau kami kan terlalu jauh, tentang kendali kami jauh. Kami menugas camat agar pada saat nanti dana desa cair untuk 2023 ini untuk mengawasi secara ketat. Kalau misalnya nggak diawasi oleh camat, ya kami bisa
protes dong. Oh, camat udah dikasih honor sama saya, kenapa kamu kerja nggak benar? Kan bisa gitu. Jangan sampai nanti ke depan saya nggak mau ada camat mintaan duit ke lurah. Cukup dengan honor itu dia cukup. Gitu loh posisinya. Coba. Kalau mintaan itu kan sebagai pungli namanya kan gitu. Kan ini kan resmi. Coba Kan gini, gitu, Pak. Pak Doni, di grup juga menjadikan satu perbincangan apakah nggak akan double anggaran karena camat sendiri kan punya anggaran untuk hal itu, operasional, hal-hal yang lainnya. Kenapa harus dari desa yang memang notabene untuk lingkup desa itu, Pak Doni? Apakah nggak double anggaran nantinya? Nggak ada double anggaran. Sekarang untuk pengawasan dana desa ada nggak dari kecamatan? Kan nggak ada juga. Dan camat sekarang apalagi dengan kondisi sekarang udah 3 tahun sekarang ini kecamatan kami di OPD dananya kan terserap untuk Jaka Mantun, didorong semua ke sana. Camat-camat sekarang kan dengan anggaran yang sekarang yang ada itu kan tidak cukup untuk mengawasi seluruh yang ada di desa-desa kan gitu. Nah makanya kita push. Nah, sementara ini kita evaluasi camat-camat ini kurang gregetnya dalam artian untuk mengawasi dana desa. Makanya kita support nih, lu camat kasih honor nih secara resmi. Nah, tinggal kita tuntut kerja camat harus kita maksimalkan di sana. Ya kan, ya kalau misalnya per bulan cuma 5 juta, dia harus jalan kemana-kemari, ke sana kemari, ke ngeliling desa. Itu kan kewajiban camat memonitor. Ya kita minimal ada ongkos buat makannya kan tuh ada. Kalau kita hitung-hitungan kali sekian, iya besar. Kali desa 500-600 kali 326 desa ya besar. Tapi kan ada beberapa kecamatan, dia harus bertanggung jawab terhadap dana desa yang ada di kecamatan masing-masing. Kan kita hitung deh, misalnya ada 10, dia harus keliling ke 10 desa itu. Enggak. Monitor kan gitu. Gini Pak Doni, tadi malam sempat Bang Kumis juga ya sempat diskusi lah dengan beberapa netizen yang di grup itu nih lagi rame. Pertanyaannya, kalau Pak Camat kan jelas PNS pegawai negeri yang memang mereka Pak Camat itu sudah punya gaji dan harus bekerja maksimal apapun alasannya. Tapi kenapa katanya kan ini harus ada lagi dari desa yang memang kalau desa kan bukan pegawai negeri begitu Pak Doni. Ya gini kan, yang namanya desa ngawasi desa sendiri kan sulit juga. Harus ada pengawasan khusus dari kecamatan, kan gitu. Nggak cukup dari desa juga. Kita kan konteks sekarang itu udah banyak sekali yang mungkin Mbak Kumis juga mendengar bahwa desa-desa banyak yang melakukan hal-hal yang itu. Ya, nah, kami tugaskan di situ tidak berbenturan dengan apa dana yang ada di kabupaten punya gaji itu kan hak ya sama pihak kita sebagai pegawai itu untuk di rumah Pak ya kan tunjangan semuanya sama semua juga, tetapi masalahnya kan ada yang namanya juga hak-hak lain kan yang diberikan oleh pemerintah baik dari desa juga diperbolehkan, dari sana juga ada yang namanya kita memberikan tugas khusus kan itu tugas khusus untuk mengawasi dana desa ya silakan saja boleh-boleh saja di dalam aturan juga boleh kan gitu kan posisinya. Nah kami dari DPMPD berpikir bahwa camat ini harus diberikan sesuatu yang lain lagi dah supaya dia lebih giat lagi untuk bisa bekerja lebih maksimal untuk mengawasi. Kan kita semua sepakat bahwa dana desa harus dimaksimalkan untuk pekerjaannya kan gitu. Nah pertimbangan ini kan kami juga ingin di pihak desa juga diawasi secara ketat. Nanti pada saat nanti camat nggak benar ya kita tegur. Lu udah dikasih honor, sudah dikasih kelebihan nama kita, kok kamu kerjanya masih seperti ini. Kan seperti itu Bang Kumis. Contoh sekarang udah non tunai BLT, terus juga apalagi rekening udah giro, kan gitu posisinya. Ini kan meminimalisir yang harus kita lakukan terhadap desa. Nah, camat mengawasi itu. BLT misalnya non tunai. Jangan sampai nanti BLT ini oke non tunai, tapi di bawahnya bergerak lagi disuruh oleh kepala desa. Kan kita harus awasi tuh, iya kan? Ya, camat harus ngawasi dong. Kebijakan kita sudah kita amankan di sini secara kebijakan. Di bawahnya siapa yang mengawasi? Kan nggak mungkin DPMPD. Tetapi juga ada camat di sana sebagai kepanjangan tangan dari bupati melaporkan kepada kami kalau misalnya ada penyimpangan seperti itu. Nah kami berikan lagi kan dana desa itu bukan hanya pembangunannya, ada BLT-nya, ada pemberdayaannya di sana. Sampai sejauh mana kan posisi desa-desa itu melaksanakan dana desa secara maksimal kan gitu Bang. Nah terus gini, itu Pak Doni ya, tujuan kami sebenarnya
Pak Doni tadi sudah menjawab sebenarnya sebelum Bang Kumis nanya. Tadi malam juga banyak beberapa pihak pun karena masalah rekening nih. Kan karenanya menggulirkan isu ini kan Bang Kumis, akhirnya beberapa netizen, beberapa pihak pun nanyain, Bang, itu dilaksanakan belum sih untuk tahun ini masalah pengalihan rekening desa ke Giro? Pak Doni bisa ke publik nih kasih kabar. Kami sudah kemarin kan kita pembinaan dengan desa-desa. Kami sudah perintahkan ke BJB untuk non rekening. Jadi nggak ada yang namanya buku rekening, itu udah nggak ada. Mereka pakai cek dan ceknya itu udah jelas. Dia ngambilnya itu per kegiatan, misalnya kegiatan fisik, ya hanya fisik. Nanti kegiatan pemberdayaan, ya ceknya masing-masing. Jadi kalau fisik 100 juta, ya 100 juta diambil. Nah, kalau ada pemberdayaan lagi, yang ambil pemberdayaan lagi. Misalnya 100 juta lagi, 100 juta. Ambil cek. Jadi, kita bisa memantau, camat bisa memantau itu. Oh, fisiknya 100 juta nih. Berapa fisik? Oh, yang ambil. Kalau dulu kan, itu semuanya uang, pemberdayaan, fisik, honor semua. Itu diambil keseluruhan. Oleh lurah kan, ambil semuanya. Sekarang enggak. Per kegiatan. Kegiatannya apa? Oh, kegiatan fisik. Itu baru di DCRK. Pemberdayaan. Nah, ini kan harus kita pantau kegiatan ini supaya nanti tidak ada lagi permasalahan-permasalahan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman, niat baik kami menutupi kelemahan-kelemahan kita dengan non rekening, gitu, non buku rekening, dengan BLT non tunai. Pasti niat kepala desa yang mungkin jahat, ya tanda kutip jahat, pasti memikir lagi gimana caranya nih mengakalinya kan, ya, pasti ada pasti Bang Kumis. Ya, nah ini tugas kita yang ada di bawah untuk mengawasi. Ya, apalagi yang dilakukan oleh kepala desa yang memang notabene yang niatnya nggak baik, ya kan. Ini harus kita awasi, camat-camat kan harus awasi, kita sama-sama kan itu posisinya Bang Kumis. Ya dari media, dari LSM, semua kan mengawasi secara bagaimana lurah-lurah ini melaksanakan tugasnya. Kita udah tutup nih permasalahannya, tutup lubang-lubang masalah nih. Tapi pasti mencari celah-celah lubang lain gitu. Masalah seperti itu. Nah, tugas camat itu kan mengawasi itu supaya jangan terjadi lagi permasalahan lagi, segera kita tutup. Saya nggak mau ada BLT yang tidak dibagikan. Ya, betul. Kan tugas camat harus turun di situ. Kan gitu. Ya, camat harus lihat di situ bahwa betul nggak dibagikan langsung kepada yang bersangkutan lewat langsung kan gitu kepada yang bersangkutan. Kan gitu. Ini kan tugas kita, camat datang ke sana. Nggak usah lagi kepala desa ngasih ke camat karena udah dikasih honor. Luar biasa. Ya kan posisi itu daripada kita memberikan pungli kasih ke camat nih tanpa pertanggungjawaban. Sekarang camat harus bertanggung jawab, memberikan honor sama dia datang, kasih honornya tuh. Kan gitu. Jadi gitu. Jadi saya menerapkan ini supaya tidak ada pungli-pungli, tidak ada pungutan-pungutan ke minta-minta ke apa desa. Kalau cuma minta duit ya. Umai orang datang kali itu minta duit. Ya kan itu kan pungli. Tapi kalau misalnya kita sahkan dengan honor dia datang ke desa, kasih dia seperti itu, ya sah-sah saja loh. Dia juga tugas gitu, bukan posisinya. Itu Bang Kumis. Intinya seperti itu. Kami prinsip dasarnya ingin bagaimana di kecamatan, di desa tidak ada yang namanya pungli-pungli dari kecamatan minta-minta ke desa-desa. Mana jatah orang pencairan, mana. Nah, itu nggak ada. Dengan dikasih honor itu minimal tugas camat bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak ada lah pungli-pungli minta-minta duit ke desa-desa gitu loh posisinya. Itu ingin seperti itu Bang Kumis. Oke. Itu Bang Kumis. Oke, terima kasih Pak Doni atas bincang-bincangnya. Semoga ini menjadikan satu informasi dan jadikan referensi ke semua pihak yang memang sampai saat ini mungkin pihak-pihak tersebut belum memahami secara utuh kemana arah anggaran ini. Tapi pada intinya saya yakin bahwa pemerintah pun melalui DMPD punya tujuan yang memang untuk memperbaiki konsistensi pemerintah desa sendiri, terutama masalah pengawasan. Begitu Pak Doni ya? Oke, Pak Doni. Betul. Selamat pagi. Bang Kumis, satu lagi Bang Kumis. Kami berharap teman-teman di media, di lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Pandeglang, ayo kita sama-sama mengawasi kan kinerja kita masing-masing. Tapi yang positif ya kita coba awasi supaya nanti perjalanan desa ini bisa berjalan, bisa membangun masyarakatnya sehingga desa-desa di Kabupaten Pandeglang bisa maju. Ya kan gitu seperti itu Mas. Ayo kita kawal masing-masing sehingga nanti ke depan ya tadi itu permasalahan-permasalahan yang muncul mungkin tiap tahunnya muncul ya minimal kita bisa tutup gitu bos.
Itu Bang Kumis. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Salam kembali. buat teman-teman. Oke, sukses. Ya. Ya, demikian Ya, Bang tadi Kumis. pemirsa bincang-bincang Bang Kumis dengan Pak Doni, walaupun ini hari libur, tapi nampaknya ini masih menjadikan suatu kewajiban. Kalau bicara desa pasti hadir di MPD. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan satu pencerahan kepada publik Pandeglang yang memang sempat viral nih, lagi jadi perbincangan di grup Pak Doni. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Kumis. Terima kasih. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.